Halo semuanya, kali ini kita berada di SMK Yadika 2 Jakarta yang letaknya berada di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tere Chanauli selaku mahasiswa MNC University. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai salah satu pendidik yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam tingkat sekolah menengah kejuruan. Dan kali ini saya bertepatan di SMK Yadika 2 yang berada di Tanjung Duren. Dan saya bersama narasumber yaitu Pak Fadli. Halo Pak Fadli. Halo. Boleh memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya Pak? Oke, perkenalkan nama saya Pak Fadli. Di sini saya mengajar pendidikan agama Islam di SMK Yadika 2. Oke, Bapak Fadli, selama mengajar di sini, gimana nih Pak anak-anak sekolah yang ada di sini? Oke, untuk anak-anak ketika pembelajaran itu berbeda-beda ya, karena kan boleh sama rambut hitam tapi pemikiran berbeda-beda. Jadi ketika anak biasanya ada 3 potensi ya. Yang pertama itu dari lingkungan, yang kedua dari keluarga, yang ketiga itu dari diri sendiri. Tapi yang dalam 3 ini yang paling berpotensi itu sebenarnya diri sendiri. Jadi saya sering sih ngasih anak-anak itu motivasi ketika pembelajaran itu, oke lah biasanya nih di lingkungan berapa persen kenakalan gitu, boleh di keluarga juga berapa persen. Tapi ketika anak-anak pengen melangkah harus dalam diri sendiri sih. Lanjut, mengapa penting bagi guru untuk menerapkan pendekatan berbasis teknologi dalam pembelajaran di kelas Pak? Soalnya kan kita tahu zaman semakin berkembang, jadi teknologi juga semakin maju. Dan guru nih gimana sih cara menerapkan teknologi yang semakin berkembang ini dalam kelas? Oke, ketika zaman sekarang kan zaman kita lah, generasi Z lah, anak-anak. Dari situ anak harus berperan penting sebenarnya di teknologi. Kenapa sih bilang berperan penting? Karena kita nanti berapa tahun kemudian bisa aja yang kerja itu robot. Betul. Karena semakin berkembangnya zaman gitu. Mungkin dulu kalau di zaman saya belajar hanya dengan papan tulis saja. Kalau sekarang udah ada PowerPoint, jadi lebih luas. Jadi anak-anak jangan sampai ketinggalan zaman, jangan sampai gaptek lah untuk teknologi. Jadi teknologi itu penting lah. Ketika kita mau kerja pasti ditanya. Ketika kita masih muda, anak muda harus bisa lah, misal main komputer dan laptop, hal-hal itu lah. Dan kita juga sedang berada di ruangan lab komputernya ya, dengan praktiknya. Jadi SMK Yadika 2 ini juga bisa seikut berkembang dengan teknologi yang ada. Gimana sih Pak guru dapat mencari sumber daya atau referensi terbaru untuk meningkatkan kualitas para pendidiknya nih? Oke, biasanya itu setiap semester itu sekolah itu mengadakan rapat. Jadi dikelompokkan, misalnya guru agama Islam, agama Kristen, sama kalian kayak MTK, komputer semuanya lagi jadi satu. Itu ngambil sumbernya dari mana? Dari ketika kita ada memadai pelatihan. Biasanya tuh ada pematerinya itu. Sumbernya dari banyak buku lah yang diambil. Jadi ketika itu dikelompokkan, jadi nanti sharing pelajaran. Jadi dari situ tahu lah misalnya anak yang modelnya kayak gini kita harus mengatasi kayak gimana. Anak yang misalnya kenapa sih dia sering tidur di kelas, kenapa dia sering terlambat, itu kita sharing lah gitu. Sumber dayanya ya intinya dari internet, dari Lalu bagaimana untuk penerapan kurikulum nih Pak yang ada di Yadika? Khususnya kan sebelumnya kita kurikulum 2013 nih, dan sekarang pemerintah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, apa ada hal yang berbeda nggak dari kelas 10, 11, dan 12-nya ini yang ada di SMK Yadika ini Pak? Oke, untuk yang sekarang itu sama rata memakai kurikulum merdeka. Kenapa pakai kurikulum merdeka? Karena nanti ada kurikulum baru lagi nih sebenarnya. Ya, mau ada kurikulum baru lagi tapi belum dikaji dengan matang lah. Karena kemarin pas pelatihan juga saya menanyakan dengan pematerinya kenapa setiap ganti presiden, setiap ganti menteri itu kurikulum diganti-ganti terus. Anak-anak jadi ini Indonesia sebenarnya fokusnya mau kemana gitu. Kemarin sih ketika sudah dikaji di sekolah kita terapkan semua kurikulum. Nggak bisa dikontrol itu kan di belakang malah dia ngobrol malah dia gitu. Makanya tadi saya bilang nggak ada yang sampai 100% paling hebat, sampai 80% nanti untuk metode mengajar dalam kelas. Begitu anak-anak juga nggak fokusnya di Indonesia ini masih banyak itu cabang itu pelajaran masih terlalu banyak kalau menurut saya. Seharusnya di tingkat SMA itu udah mengerucut lah. Ini kan kita mengerucutnya. Dan menurut Bapak mengapa pentingnya bagi guru untuk terus mengikuti pelatihan profesional dan pengembangan keterampilan baru nih Pak? Ya,
karena guru itu digunggu dan ditiru ya. Jadi ketika ada hal yang baru nih sekarang guru harus upgrade lah. Banyak masih guru yang nggak ngerti teknologi gitu, teknologi lah masih banyak juga. Dari situ guru harus update, terus juga apa nih perkembangan sekarang nih, anak-anak senangnya apa, anak-anak kalau di kelas sukanya kayak gimana sih, itu kenapa pentingnya harus mengikuti pelatihan sih. Kayak itu setiap sekolah itu pasti setiap semesternya pasti ada pelatihan, entah dari pemerintah, entah dari sekolah itu sendiri. Kalau di sini kan dari yayasan, biasanya yayasan ngutus materi itu, muter lah materi itu buat ngasih arahan untuk guru yang muda sudah ini. Contoh lah, misalnya gurunya masih muda, nah ini masih ada anak muda yang umur 15 tahun. Nah, balik lagi nih Pak, kan berarti karakter anaknya beda-beda nih Pak. Di sini nih siapa sih Pak yang berperan dalam menangani kalau misalnya anak ini ada masalah atau kesulitan dalam belajar atau mungkin dalam PKL-nya mungkin Pak? Oke, yang pertama itu yang mengatasi wali kelas. Ketika sudah diproses wali kelas, nanti ada guru BK. Selesai guru BK, nanti ada kesiswaan. Itu yang harus. Kalau di PKL nanti ada guru-guru pembimbingnya yang ngurus. Misalnya nih anak ini bermasalah di itunya perusahaannya, pasti nanti guru pembimbingnya datang sana ditanya. Atau biasa anak-anak mau pindah atau kejauhan atau kayak gimana, itu yang berperan. Ini itu dari wali kelas ke guru BK ke siswaan. Tapi menurut Bapak keterlibatan orang tua dalam anak-anak kita yang ada di Indonesia ini, khususnya generasi Z ini penting banget nggak sih Pak itu terlibatan orang tua? Kalau orang tua itu sebenarnya dia kan adanya di rumah ya, dia kontrolnya. Ini generasi ini saya kan ngajar di 2019. Ini semenjak pas COVID nih anak-anak jadi pemikirannya gimana ya? Jadi kayak tahun rebahan lah ya, kayak mas-masan lah kayak gitu. Itu di situ perannya orang tua itu penting, tapi di zaman sekarang ya namanya orang tuanya misalnya umurnya berapa lah, nggak tua-tua banget itu, jadi belum bisa menjiwai sebagai orang tua. Tapi kalau menurut saya itu penting banget orang tua itu ngasih sayang anaknya, terus juga ngasih perhatian lah kayak gitu. Kadang kan orang tua ada yang cuek aja, mereka mau pulang jam berapa? Iya benar. Tapi ini harus saling itu sih berkesinambungan antara anak, orang tua sama guru. Itu ketika itu sudah mulai itu dipastikan pasti bagus lah gitu. Selama Bapak mengajar nih, anak-anak ini kan pasti bergaul sama teman-temannya. Nah, lingkungan yang baik buat anak-anak itu yang menurut Bapak itu gimana sih Pak? Biasanya lingkungan baik kan kalau di sekolah itu seperti ada kegiatan OSIS, kegiatan pramuka gitu. Itu kalau bisa sih anak-anak di kelompokkan mainnya sama-sama OSIS kan, pemikirannya tentang belajar lah, tentang biasa sih anak-anak kalau saya bilang kalau misalnya di tongkrongan itu kebanyakan negatifnya pasti pengen kayak gimana juga pasti kebanyakan negatifnya. Tapi sih kalau bisa mainnya itu sama OSIS atau anak atau organisasi yang ada di sekolah yang positif. Nah, kegiatan organisasi yang ada di SMK Yadika 2 ini apa aja Pak? Biar saya lebih kenal sama SMK Yadika 2. Yang pertama itu ada kegiatan Rohis, ada Rokris. Kalau Rohis itu yang Muslim, kalau Rokris itu yang Kristen. Terus ada pramuka, ada OSIS, adalah sekolah-sekolahnya lagi banyak ketika kayak futsal, bulu tangkis lah. Jadi banyak juga. Ya, tapi yang lebih terkenal itu ya dari OSIS, dari anak-anak pramuka, dari organisasi yang positif lah. Contohnya tadi anak-anak selesai upacara ngasih piala gitu kemarin juara. Kayak futsalnya juara 1, terus anak pramukanya juara 1 sama juara 3 tingkat se-Jabodetabek. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau kita mengikuti kegiatan yang positif, organisasi-organisasi positif, kita juga bisa memberikan prestasi gitu ya Pak. Menjadi sekolah. Oke. Nah ini Pak, untuk menutup pembicaraan kita nih Pak, boleh sedikit sampaikan kata-kata Bapak untuk kita sebagai pelajar, mahasiswa, dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia nih Pak. Oke, untuk kata-kata motivasi buat anak-anak itu ketika lagi berproses jangan banyak protes gitu, alurnya diikutin aja, step by stepnya itu harus di alur lah. Jadi belajar itu jangan banyak ngeluh, jangan banyak protes, biar nanti kedepannya mungkin guru itu di dalam kelas marah, mungkin orang tua marahin kita atau orang yang lebih tua marahin kita itu karena dia sayang sama kita. Jadi ketika kita seumuran lagi belajar itu prosesnya step by step itu harus benar, biar kedepannya itu baiklah bagus. Nah teman-teman, banyak banget kan dari video ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, khususnya untuk kita generasi muda yang akan menjadi penerus-penerus bangsa. Dan mungkin nanti Pak Fadli ada bakalan pengganti-pengganti lain yang jadi kayak Pak Fadli seperti ini, yang hebat banget untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan ini. Saya Tania Shenali, pamit undur diri, bye bye. Nah gitu aja.